ya, Kak, matematika? Nanti aku cek ya. Boleh, Kak. Saya Bentar. soalnya penasaran. Iya, Kak, betul. Itu matrika paling aduh, kata aku tuh, ini banget. Jadi Bagian terakhir juga, Kak, yang terakhirnya kan itu cuma satu baris gimana ngeiniinnya coba kata aku tuh, pas yang bagian terakhirnya. Oh iya yang Aisumiyaki belum ku input di Ngeki ya, Ai. Ah, ya Aku ampun, saya menunggu, Kak. lewatkan. Iya, nggak apa-apa. Banyak banget yang mesti di input kemarin. Iya, Ntar aku intipin deh. Ai itu yang modul 7-nya lulus sih, Ai. 69 nilainya. alhamdulillah. Kurang Modul teliti kamu itu. modul 7 tuh apa ya, Kak? Yang linear, sistem linear. Oh, linear ya? Aduh, aku lupa lagi. Yang logika matematika, Kak, gimana, Kak? Logika. Kak, ih, kenapa waktu sama Kakak mah itu ya kayak gampang banget ya. Ya, betul, Kak. Tapi pas ujian aku Pas merasa kejebak. ya betul, Kak, yang gini kan, yang apa ya? Iya, remedial kurang kurang 2 soal lagi kamu, Ai. 2 soal bener lulus Ya kamu. ampun. Bener, Kak, ya ampun. Pasti kejebak ya kamu. Iya, Kak. Nah, aku tuh bingung tuh yang bagian terakhir sama yang tanda-tandanya itu, Kak, yang V, yang itu, eee, Mhm. mutasi P Kebalik atau ya? iya, yang itu, jika ini benar, maka ini pun benar, yang kayak gitunya, Kak. Itu Mhm. tuh, apa ya ini tuh, mutasi P dan mutasi apa gitu. Nah, makanya kan di situ ada ininya kan. Terus ada juga pertanyaannya tuh yang isinya tuh tidak ada isi apa gitu kan, tidak sesuai apa gitu. Mhm. Ini tuh kok, kataku tuh, "Kok kemarin mah sama Kak Amel gampang banget deh," kata aku tuh, "mecahinnya," kataku tuh, "soal-soalnya, tapi ini kok kayak susah," kataku tuh. Ya Iya. ampun sedikit lagi. Tapi Kak, aku masih pengen nilainya bagus, gimana Kak? Itu masih harus kayak gimana saya, Kak? Nanti ada tugas tambahan di apa, habis yang matriks ini, nanti, Ya, Kak. baru yang mau perbaikan nilai nanti aku bagi. Yang penting matriksnya yang modul itu selesai dulu. Sorry ya, Iya. itu beneran karena habis kukirim ke admin nggak aku cek lagi kan. Buat Iya. pembelajaran juga sih, jadi aku sarankan ke admin kalau sebelum dibagi ke peserta, dicek lagi ke tutor buat mastiin soalnya nggak ada yang berubah. Iya, Kak, masalahnya pas itu tuh matematika saya 3 modul, Kak. Berat. 3 modul, ya ampun 3 modul, sedangkan itu matriks nginget-ngingetin pas pelajaran yang kemarin waktu Mahir 2 yang kemarin, kan itu pernah 1 kali diajarin matriks. Heeh, iya Dan iya kamu kan iya bener bener. iya, makanya itu, ya ampun kataku tuh 3 sampai jam 10 itu nggak cukup banget, Kak, sampai jam 10. Oke, kita mulai ya. Baik, Apa, yang Kak, lain mulai nanti yang saja. baru mau gabung silakan. Iya, Yang aku tanya dulu deh, di sini ada yang belum dapat nilai ujian gimana, belum di Kak? email? Di email, udah pada Kak? ngecek email? Halo? Udah, Kak. Aku sih udah. Tuh yang Udah, lain. Kak. Udah dapat nilai Aku ujian udah ya? sih. Amel? Ya. Mhm. Yang modul 8 aku belum suka, tapi terakhir kan waktu itu dikirim sama Kamel. Mhm. Lulus sih itu. Berarti nggak usah ujian lagi ya, Kak? Ini siapa ya yang tanya? Nggak ada. Keisha. Keisha Keisha. Iya. Keisha belum ada di email ya? Yang belum kukirim yang modul 8 iya modul 8 Keisha udah lulus. Dulu itu kan ikut ujian yang pertama, Keisha. Oh, itu harus ujian lagi, Kak? Enggak, kalau nilainya udah cukup nggak harus ujian. Oh, iya. Yang nilainya Itu kurang mungkin aja. itu mungkin untuk saya kali ya, saya kan belum Mhm. ujian juga yang modul Yang 8. pinggahan, anak-anak pinggahan dari ini sama yang nilainya kurang doang. Oke, mulai ya. Iya. Baik, Kak. Ini kayak sebenarnya soalnya gampang, cuma aku cek masih banyak yang salah di plus minus sama pembagian. Yang nomor 1,
Jadi ini gampang ya sebenarnya. 4A tambah 20 bagi min 10. Jadi sebenarnya kalau cuma kayak gini, dia kan yang ada variabelnya cuma satu nih, yang 4A. Kalau di matematika biasakan yang kita cari variabelnya itu ditaruh di sebelah kiri, biar kalian nggak bingung sih. Jadi sebenarnya, jadi kan yang 4A tetap di sebelah kiri. Supaya 20-nya bisa pindah ke sebelah kanan, sebenarnya konsepnya begini. Ini kan awalnya plus 20. Supaya 20-nya, sorry, ini kok jadi kayak begini bentuknya. Di sini kan min 10 ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan yang sebelah kiri ini, biar 20-nya hilang, berarti kan kita kurangi dengan 20 nih. Supaya dia hasilnya jadi 0. Tapi kalau yang sebelah kiri kita kurangi 20, yang sebelah kanan juga harus dikurangi 20. Jadi ini konsep dasarnya. Tapi kalau kalian sudah paham, sebenarnya bisa aja langsung dengan memindahkan. Kayak pindah ruas gitu ya, Kak? Iya, yang perlu diingat-ingat, kalau dia cuma pindah ruas doang, dia itu gini kan. Nah, yang plus 20, di sini kan dia plus. Kalau dia pindah ruas ke sebelah kanan, Jadi min. dia jadi min 20. Nah, banyak yang, bukan banyak sih, ada beberapa aku lihat yang keliru menjumlahkan. Jadi kan misalnya 4A, min 10, min 20. Kalau kalian bingung, kalian bisa bikin garis bilangan nih. Misalnya min 10 ke sini. Kalau misalnya dikurangin 20, ingat kalau dikurangin, dia kan ke kiri. Jadi dia ke kiri 20 langkah. Jadi kan kalau kita hitung di sini minus 11, minus 12, dan seterusnya jadi minus 30. Jadi beberapa mungkin kelupaan aja sih ngasih minus 30 kan. Nah sekarang bedakan ketika kalau yang ini, dia kan pindah ruasnya itu karena dia cuma plus minus. Jadi dia cuma diubah jadi bilangan yang kebalikannya. Jadi kalau yang awalnya plus, pindah dia jadi minus. Awalnya minus, pindah dia jadi plus. Kalau yang di sini, kita kan kalau kita uraikan ini sebenarnya 4 dikali A toh. Ada perkalian di sini. Jadi kalau misalnya mau kita hilangkan yang angka 4 ini, caranya adalah kita kali 1/4 atau dibagi 4 istilahnya. Kenapa? Karena 1/4 kali 4 hasilnya pasti 1. Di sini jadi A. Tapi ingat, ketika kita melakukan operasi hitung tambahan di sebelah kiri, yang sebelah kanan harus diperlakukan sama juga. Jadi kalau di sebelah kiri dikali 1/4, maka kalau yang sebelah kiri dikali 1/4, maka yang sebelah kanan juga harus dikali 1/4. Ada yang jawab minus 30/4, ini udah aku anggap benar. Yang penting minusnya nggak ketinggalan ya. Kalau mau disederhanain jadi minus 15/2 juga benar. Atau A lebih besar, minus 15/2 mau dibagi jadi desimal, minus 7,5 benar. Atau minus 7,5 juga benar. Yang penting kan nggak minusin jangan ketinggalan. Oh gitu, baik Kak. Kayaknya aku salah deh Kak yang itu. Nah, Kayaknya benar deh, Kak. Aku bener, Kak. Alhamdulillah kalau benar. Yang pertama, alhamdulillah lah. Yang pertama doang, Kak. Dapat 8, alhamdulillah. Daripada nggak dapat sama sekali kan. Jadi Yoi. minimal kalau ngisi dapat nilai lah 1 atau 2. Iya, soalnya kan ini ada upah nulis juga kan walaupun salah. Iya. Ya ampun, upah nulis. Jadi lanjut ya. Yang B ini aku lihat ada beberapa yang nggak ngerjain kayaknya karena bingung ini mesti diapain karena ada pecahan pasti ya. Iya. Aku ngerjain sih. Sih, Kak.
S4. Sebenarnya nulis soal aja dapat 1 loh. Oh iya tuh, alhamdulillah harus diisi makanya walaupun salah tetap harus diisi. Iya. Nah, sekarang kita kita lihat di sini kan yang pecahan dia cuma kayak gini. Supaya dia bisa dikurangin dengan -4, kita samakan dulu penyebutnya. Ingat kalau kok jadi hilang semua. Ingat, kalau kita samakan penyebutnya, 4 ini kan sebenarnya 4/1 nih. Jadi kalau kita mau buat dia jadi penyebutnya jadi 2, kalau pecahan, kok jadi ini 4/1 dulu ya. 4/1, kalau pecahan, kalau kita mau ubah penyebutnya, yang atas itu juga harus dikalikan bilangan yang sama. Jadi kalau yang bawah dikalikan 2, yang atas juga harus dikalikan 2. Kenapa? Karena 2/2 itu hasilnya 1 kan. Jadi nggak merubah nilai sebenarnya, cuma bentuknya aja beda. Jadinya 8/2. Berarti kita di sini ganti jadi K -8. Penyebutnya udah sama kan, jadi per 2. Lebih besar garis sama dengan 3K plus 1. Selanjutnya, ada 2 cara. Yang pertama kayak tadi, karena ini ada penyebut 2 nih. Kalau kita mau menghilangkan penyebutnya, berarti kan sebenarnya di sini kita kalikan 2. Supaya ketika dicoret, habis kan penyebutnya. Yang di sebelah sini juga harus dikalikan 2. Nah, ada yang kurang hati-hati. Jangan lupa 3K plus 1 ini kan dia awalnya udah pasangan nih. Jadi ketika dikali 2, jangan cuma 3K-nya yang dikali 2. Karena dia sebenarnya kayak dikurung gitu loh. Jadi kan kalau di sini kayak hilang jadi kambing 8. Lebih besar dari sama dengan 3K plus 1, berarti kan dia kali silang nih. 3K kali 2 berapa? 6K kan? 6K, Kak. 1 kali 2, 2. Berarti kambing 8 lebih besar sama dengan 6K plus 2. Sekarang kita kumpulin. Ingat, kalau kita kan nyari K. Jadi K-nya biarin aja di sebelah kiri. Yang di sini kita pindah ke sebelah kiri. Ingat, kalau dipindah ke ruas sebelumnya, ke ruas sebaliknya, dia jadi di sini plus, dia jadi minus kan? Ya. Di sini kan tetap plus 2 nih. Minus 8 pindah ke sebelah kanan, dia jadi plus 8. K ini kan sebenarnya kalau nggak ada angka di depannya, dia sebenarnya 1 kan di depannya. 1 dikurangi 6 jadinya minus 5. Lebih besar sama dengan 10. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Kalau di persamaan, kayak gini ya, minus 5K sama dengan 10. Kalian tuh bisa aja langsung ini dibagi minus 5, ini bagi minus 5. Atau bisa juga langsung 10, di sini jadi K, ini di sini 10 bagi minus 5. Hasilnya Aku salah ya Allah. minus 2. Malah 5. Astagfirullah, udah benar dari atas. Bawahnya malah minus 5. Ya, ketahuan ya salahnya ya. Kak, tapi bukannya kalau minus Nyesek dia ya, kayak baris gitu. Allah. Nah iya, makanya ini kan kalau ini kan sama dengan. Kalau sama dengan kalian nggak perlu mikirin sama dengannya berubah apa enggak. Tapi soalnya kan lebih besar dari sama dengan. Kalau ini dibagi ada perkalian dan pembagian yang mengandung nilai negatif. Ya Allah. Dia tandanya yang awalnya lebih besar, dia jadi kebalikannya. Jadi kurang dari sama dengan. Kenapa jadi kurang dari sama dengan? Karena dia ada pembagian dengan bilangan negatif. Punyaku udah benar. Kenapa malah 5? Gemes kan? Aku. Udah tinggal selangkah lagi, ya Allah ya Robi. Berarti harus lebih teliti. Apa yang aku
Rasain juga gitu Yul. Dari atas bener nilainya malah jadi yang lain. Udah ya, bisa. Bawahnya 5 dong. Aku tinggal harusnya 2, ini malah 5. Dari mana 5? Udah pusing ya udah. Ada pertanyaan sejauh ini yang lain bisa dipahami nggak? Bisa Kak yang kalau yang ini? Ini memang masih gampang sih, cuma harus teliti. Jadi yang sering salah itu memang pertama, kalau kalian penjumlahan pembagian pakai negatif itu masih sering keliru. Terus pecahan. Jadi pecahan itu gampang kok. Yang penting itu kalau pecahan, kalau mengandung penjumlahan atau pengurangan, kalian samakan dulu penyebutnya. Habis itu gampang kalau udah sama penyebutnya. Ya aku jawabannya bener, tapi caranya salah, Kak. Itu kalau itu biasanya ongkos nulis sih. Karena Aku gimana Kak? Aku udah bener dari atas, tapi bawahnya salah. yang nilainya nggak sempurna, ada potongan di diskon nilainya. Berkurang berapa nih? Aduh, sebel aku. Nilainya udah dikirim kan di email, udah dapat belum? Nggak ada Kak, aku cuma modul 8 yang udah. Oh alah, belum kekirim semua ya kayak yang baru. Nanti aku cek ya. Oke, yang lain belum, sisanya. Oh, nggak kesimpan kayaknya kemarin. Ya udah, selain Yuli sama siapa lagi, Kesha ya? Ada lagi yang belum terima soal? Saya Kak belum dikirim kan Kak. Oh iya. Sama Kakak belum di record. Oh iya, Yuli sama Ai ya yang belum ya. Kalau Yuli sih kayaknya nggak remedi sih. Alhamdulillah. Yuli, iya Yuli nggak kok, nggak remedi. Syukur. Kamu cuma salah dikit. Oke, yang ini banyak yang melewati karena bingung mau gambarnya gimana ya. Padahal Wah, gambarnya enggak, itu asal aja gak tau lah. Padahal sebenarnya kalaupun kalian nggak gambar, tapi kalian ngitung titik potongnya itu nilainya udah cukup gede loh. Gambarnya itu nilainya cuma 5. Jadi kalau ini lumayan dapat 10 kalau kalian ngitung titik potong. Aku dihitung titik potongnya, cuman yang gambarnya enggak tahu gimana ini gambarnya. Bingung sih. Dia naruhnya sebelah mana. Jadi pertama-tama ini kalian identifikasi dulu ada berapa persamaannya atau pertidaksamaannya. 2. Sebenarnya nggak cuma 2 sih. Apa? Ini Sama karena ini ngaruh ke konstanta? gambar. Sama yang ini juga loh. Ini juga persamaan loh nih. Oh iya. Aku cuman yang 2 doang. Ini ngaruh 4. sama Enggak. ngaruh sama ini nanti, ngaruh sama gambarnya. Jadi pertama-tama kalian harus hitung titik potongnya dulu. Jadi kan sebenarnya kalau ngitung titik potong, itu kan nggak kurang dari sama lebih besar garisnya bisa diabaikan dulu. Kita ubah dia jadi bentuk persamaan biasa. Paling gampang cari titik potong itu adalah kalau yang seperti ini. Kalau misalnya kita umpama ada yang caranya bagus nih kemarin dibikin tabel bisa juga nih misalnya. Punyaku. Ini bagus. Aku juga bikin. Pede banget ya, aduh. X, Y, gini ya kalau nggak salah. Ya, Kalau misalnya X-nya 0, berarti kan kalau X-nya 0 ini dia jadinya 3Y sama dengan 12 nih. Tinggal Y-nya sama dengan 12/4. Hasilnya 3 kan. Sorry, kebalik. Iya. Ininya 4, sorry. Kok Kebalik aku. yes, betul. 3Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 bagi 3 kan? 4. Sekarang sebelahnya. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya berapa? Ya udah tinggal 2X sama dengan 12. Karena 3 kali 0 hasilnya 0 kan? Berarti X 12 per 6. 2, hasilnya 2. 6. Oke, udah dapat ya titik potongnya. Yeah. Kalau dapat titik potong dengan sumbu X dan Y, itu biasanya udah gampang kebayangnya. Ya, aku hapus ya biar bisa gambar. Jadi kalau kita gambarnya juga nggak harus sampai digarisin gitu kok. Yang penting kalian tandain titik potongnya aja. Aku udah anggap bener. Udah sih kayaknya itu nggak tahu lah. Jadi kan yang ini kan 0,4, berarti X-nya yang
kalau datar X ya, yang atas Y. Berarti di sini 4. Kalau yang titik potong dengan X, berarti kan 6,0. Berarti di sini 6. Iya benar. Garis yang pertama begini. Terus dilihat dia kurang dari. Ingat kalau kurang dari itu dia ke bawah, berarti dia arahnya begini. Ke bawah ya. Iya. Terus sampai ini. Iya. Sebenarnya kalian bisa batasin langsung dengan ini. X lebih besar dari 0 berarti kan dia yang ke atas doang. Y lebih besar dari 0 berarti kan dia ke kanan doang. Berarti kalau kita mengabaikan garis yang ini, yang 3X plus Y, ini gambarnya udah begini nih, yang diarsir. Jelek banget ya aku ngarsirnya. Tapi paham lah ya, yang diarsir ini jawabannya. Sekarang gimana dengan garis 3X plus Y ini? 3X plus Y sama dengan 0. Kalau kita bikin tabel 3 kayak tadi, ya? Aku cuma Iya. X doang, ya ampun. tapi sebenarnya titik potongnya juga sama sih. Salah. Kalau 3X sama dengan 0, ini yang 0,0. Jadi dia berpotongannya itu cuma di sini nih. Tapi 0,0 dua-duanya ya? Enggak sih? Iya, 0,0 dua-duanya. Oh, Jadi berarti nggak tetap ngaruh. sama. Cuma dia ngaruhnya gimana? Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, itu kalian harus cari titik potong yang lain. Jadi masukin aja, misalnya 3X plus Y sama dengan 0. Kalau misalnya X-nya 1, 3 kali 1 plus Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 3 kan nih, hasilnya 3. Kalau pindah ke sini jadi minus 3. Berarti satu titiknya adalah 1,-3 ya. Oh, satunya harus ditulis lagi, Kak. Enggak, ini kan kalau mau pakai titik koordinat X, Y gitu loh. Karena kan dia satunya ini nilainya X kalau sebenarnya. Terus misalnya kita pakai 3X-nya, kita pakai nilai minus 1. Jadi kan ini minus 3 plus Y sama dengan 0. Y sama dengan 3. Jadi kalau mau bikin gambar itu, kalau garis, usahakan ada minimal 2 titik. Atau sebenarnya kalau kalian nggak ngitung ini juga bisa sih. Kalian tinggal 1 min 3, berarti 1 di sini ya. Ini misalnya 1. Ini minus 3, berarti di sini ini titiknya. Terus yang ini kayak gini, X-nya kayak gini minus 1,3. Berarti di sini minus 1. Ini 3 misalnya. Gambarnya begini dia. Aku mah bukan, Kak, malah 00 karena kok 00? Karena kan Aku semuanya di 3 sih, Kak. Oh, ternyata ada minusnya. Iya, jadi kalau kalian temu titik potongnya cuma 0,0, kalian harus cari titik lain. Caranya nyari titik itu cuma tinggal kalian masukin angka kok. Maksudnya masukin angka X-nya misalnya 1, X-nya 2, seperti itu. Ini anggap aja dia lewat tengah ya. Nah, kan lambangnya adalah lebih besar dari. Berarti kalau lebih besar dari kan dia ke atas tuh. Iya, Kak. Ke atas kan gini nih. Potongannya gimana? Berpotongannya di sini nih. Jadi sebenarnya garis yang ini tuh dia nggak fungsi, emang jebakan aja. Aku cuma pengen tahu kalau kalian dikasih garis yang ngelewatin titik pusatnya, kalian bingung nggak gambarnya? Sebenarnya kan kalau kita hapus garis yang ini nggak ngaruh kan, karena titiknya ini cuma udah dibatasin dengan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Iya. Bisa dipahami? Pertamanya benar gitu, tapi pas yang keduanya titik potongnya tuh kok aneh, kata aku tuh kan. Aku malah di tengah, pas di tengah-tengah 0 udah titik 0. Tapi diansir karena lebih besar ya, karena ini tetap, tapi kayak gini, cuman titik potongnya bukan kayak gitu. Aku iya, nggak tahu ya kalau dapat soal yang sama kayak gini di ujian. Baik, Kak. Kalian cari titik lainnya. Oke, nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Baik, Kak. Nomor 3 ini sebenarnya gampang nih, cuma banyak yang mungkin kurang paham dengan himpunan penyelesaian. Padahal ya kalau hasilnya benar sih aku kasih nilainya 9 atau 8 tergantung jawabannya. Ya ini gimana nih? 2X plus 3 kurang dari sama dengan 15 min X. Itu sama cara ngerjainnya. Kalian kelompokin yang variabelnya sama. X yang kita cari kan nilai X nih.
Ya, Kak. Berarti 2X-nya tetap aja di sebelah kiri. Yang minus X ini pindahin ke sebelah kanan, yang minus jadi plus, ya kan? X. Oh iya. 15. 3-nya kalau pindah ke kanan, Jadi dia minus. jadi minus. Minus. 2X plus X jadi 2X, 3X. 3. 15 kurangi 3, 12. 12. X X sama dengan 4. dibagi 3 sama dengan 4. kurang darinya tetap kurang dari apa berubah jadi lebih dari? Enggak, tetap, Kak. Enggak, tetap. Karena dia dikalinya dengan atau dibaginya dengan bilangan positif. Iya. Kalau dengan negatif baru. Nah, kalau ini nilainya 9 lah kalau nggak salah aku ngasihnya itu. Iya, Tapi yang betul. ditanya adalah himpunan nih. Kalian jangan kejebak. Punyaku gimana ya? Gak tau lah. Aku masih ada catatannya di buku, jadi tinggal ngecek ntar namanya. Aku ini yang kemarin dipoto, langsung aku ambil. Iya, sama. Jadi sekalian cek. Ada yang bikin himpunan nggak di sini? Aku Kayaknya ada, geng. Tapi aku lupa siapa. Aku bikin. Gini bukan sih? Kak. Kurung K, X, kayak I gitulah, gak tahu aku apa itu. Iya, X terus Aku lupa lagi lebih juga dari nih, Kak. 4. Coba, Kak. Kurang dari 4 ya. X, kurang dari 4. Enggak tahu ini gimana sih, aku lupa kemarin. Ya, gini, apa namanya? Bacanya tuh Ada kebalik. yang nggak lengkap sih. Jadi sebenarnya HP ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa, aku benerin sih. Tapi kalau lagi soal di ujian biasanya ada HP sama dengan kurungnya. Jangan lupa kurungnya itu dia yang gini yang loh. Bergigi, yang bergerigi. Yang apa? Ya bergerigi atau bergelombang itulah pokoknya. Ya, pokoknya gitu aja lah. Garis lurus. Karena X-nya maksudnya kita cari X. Iya. X-nya bernilai Kurang dari 4. Oh ya, sorry, ini aku salah ya di sini. Tadi aku menjebak kalian tapi malah terjebak sendiri. Ya nggak pakai HP, aku lupa. Nggak apa-apa sih kalau HP nggak apa-apa. Yang penting yang dikurung. Oh, enggak, aku nggak pakai gituannya, Kak. Iya, berarti nilaimu kurang. Nggak 10. Yeay, Ya, betul. X, Tapi C, X-nya R, kurung tutup, yes bener. Kenapa X lah. Elemen R? Karena di sini ada keterangannya. Untuk nilai X bilangan real. Bilangan real itu dilambangkan dengan ini. Kalau misalnya ada lagi X bilangan asli kalau nggak salah. Itu kalian boleh kok nulis. Sebenarnya macam-macam sih. Kalian tulis A juga nggak apa-apa, aku benerin juga. Ya. Yang 3. Benar. Atau kalian tulis apa dengan kalimat juga boleh loh. Misalnya X, kalau yang bingung nih, bilangan bulat apaan, Kak? Tulis aja gini, bilangan bulat. Itu nggak apa-apa. Itu gampang kan sebenarnya? Iya, Kak. Nah, yang nomor 4 nih. Soalnya nilainya paling banyak tapi banyak yang nggak jawab. bingung, Kak. Aku jawab sih. Jawab tapi agak ngasal. Yuli bener kok. Bener, alhamdulillah. Jadi begini. Kalau dapat soal kayak begini, pertama-tama ini aku kasih ABC sebenarnya membantu kalian ngerjain. Bisa aja aku langsung tulis suruh hitung nilai maksimum. Tapi kalian nanti malah bingung ngapain dulu. Dan memang sih ternyata ada beberapa yang A-nya berhasil jawab walaupun B-nya sama C-nya salah. Tapi minimal dapat nilai 10 kan kalau A-nya benar. Nah, jadi yang perlu kalian lihat itu kalian bentar. Jadi yang kalian tandai kalau soal cerita begini kalian tandain dulu. Boleh kok dicoret-coret itu soalnya atau kalian bikin catatan gitu kan. Susi sedang merintis usaha dengan modal awal 12 juta. Apa artinya kalau modal awalnya 12 juta? Berarti dia bisa kulakan atau beli barang itu nggak boleh harganya lebih dari 12 juta. Bisa dipahami kan? Ya. Jadi kan dia belanjanya nggak mungkin lebih dari 12 juta.
Jilbab Bogel Pasmina dengan harga beli 80.000, Mogel Bergo harga belinya 160.000. Pertama-tama kalian harus bikin perumpamaan. Boleh misalnya kalian bilang pasmina itu kalian lambangkan sebagai P, boleh. Biasanya kan gampangnya ambil aja huruf paling depan kan? Iya. Bergo kalian gambarkan sebagai B, boleh. Atau kalian karena di soal B-nya itu ada soal disuruh bikin gambar, kurva, langsung aja kalian misalnya P itu X, B itu Y, boleh. Berarti kalau kita lihat dari pernyataan yang ini, dia nggak boleh belanja 12.000, harganya P itu 80.000, sementara harganya B itu 160.000. Artinya, kalau dia misalnya beli pasminganya itu sejumlah P dan bergonya itu sejumlah B, dia kalau di total nggak mungkin 12 juta, lebih dari 12 juta kan? Berarti 80.000 P atau X, terserah kalau mau langsung pakai X juga nggak apa-apa. Ditambah bergo harganya 160.000. 160.000. Ini soalnya sering keluar di ujian. B. Iya banyak sih kayak di bekas-bekas ujian. Pasti keluar di UAN. Makanya aku kasih soal ini lumayan tinggi nilainya. Aku juga belajar dari sana malamnya tuh. Berarti tadi modal awal 12 juta. Berarti dia belanjanya nggak boleh lebih dari 12 juta. Artinya kalau dia harga berapa dia yang harus bayar, dia itu pasti kalau nggak kurang, ya sama dengan 12 juta. Bisa dipahami ya? Ya. Kalian tulis ini udah aku anggap benar separuh. Kalau mau disederhanakan, nggak bagus, lebih bagus lagi. Kita ini sebenarnya bisa paling gampang menyederhanakan dicoret nolnya. Iya. Nolnya ada 4 kan? Aku dibagi 10.000, Kak. Boleh, itu juga boleh. Jadi kan 8P plus 16B kurang dari sama dengan 1.200. Oke? Ini sebenarnya kalau kalian lihat masih bisa disederhanakan lagi. Kalau kalian cek faktor persekutuan terbesarnya, dia itu sama-sama bisa dibagi 8. Jadi kalau misalnya dibagi 8, 8P bagi 8 hasilnya jadi P aja. P 8. Oh, 8. 2. Iya ya? 2. Oh iya. Kurang dari sama dengan 1.200 bagi 8. Berapa ya? 150. Iya, ya gitulah. Kan 1.200. Kan 8 kali 100, 800. Sisanya 400 kan. 50. Aku sih ngitungnya gitu biasanya. Oke, sekarang apakah ini sudah selesai? Belum. Karena ini baru persamaan yang pertama. Belum. Masih ada persamaan yang kedua. Yang mana? Yang ini nih. 100 persamaan garis. Dia. Aku pakai persamaan garis sih, benar nggak sih? Benar juga sih. Cuma konsep dasarnya itu adalah dari dia cuma boleh nyimpan stok sebanyak 100 pieces jilbab. Jadi misalnya nih, kalau kalian beli 150 pasmina aja, itu kan kalau dikali dengan harganya yang 80.000, dia pas kan 12 juta. Tapi itu nggak bisa dia lakukan. Kenapa? Dia nggak punya tempat. Dia tempatnya itu cuma bisa ngampung 100 lembar pasmina. Berarti ini nggak bisa. Oleh karena itu perlu dibikin pertidaksamaan yang kedua. Berarti kan dia mau beli pasminanya berapa, mau beli bergonya berapa, yang jelas jumlah yang dia beli itu kurang dari sama dengan 100. Oh, yang ini ya. Kalau saya taruhnya di atas bagian A malah. Iya, ini bagian A sebenarnya masih. Masih bagian A. Iya, yang X sama ditambah Y sama kurang dari 100 kan. Nah, nggak apa-apa, sama aja. Kalian mau ngerjain yang mana dulu, it's okay. Maksudnya,
intinya yang harus kalian pahami, ada 2 pertidaksamaan yang harus dibikin. Yang pertama yang dari nilai duitnya, yang kedua dari berapa jumlah yang dibeli. Bisa dipahami nggak sejauh ini? Kak. Boleh lanjut? Apa ada yang masih mau ditanyain? Kak, itu yang 8. Yang mana? Oke. Iya. Disederhanakan, Ai. Yang ini kan? Oh iya, yang ngerti. Oke. Oke, sekarang coba bagaimana selanjutnya kita menggambar? Sama kayak tadi waktu di soal nomor berapa ya tadi ya? Nomor 3. 2. 2 apa 3 sih? 2 ya. Jadi kayak kan kita anggap P-nya sama dengan X ya. P sama dengan X, B sama dengan Y. Persamaan yang pertama tadi kan X plus 2Y kurang dari sama dengan 150. Yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Jika kerjain satu-satu, pakai tadi boleh kalian uraikan ke bawah, boleh pakai tabel, terserah. Yang gini lagi, itu menurutku lumayan ringkas, nggak membingungkan. Kalau misalnya X-nya 0, maka nilai Y-nya tinggal Y 150 bagi 2. 2. Berapa? 75. Kalau Y-nya yang 0, berarti X plus 0 sama dengan 150. X sama dengan, gampang ya? 10,0. Nah, yang ini juga lebih gampang lagi sebenarnya. Itu tinggal langsung aja kan dibalik. Ya. X, Y. Kalau X-nya 0, pasti Y-nya 100. Ya kan? Kalau Y-nya yang 0, pasti X-nya 100. Sekarang kita gambar. Dan jangan lupa, karena ini kan konsepnya soal cerita. Pasti ada yang dibeli kan, jadi pasti nilai X-nya itu lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan dari 0. Berarti kalau kita gambar, misalnya ini Y, ini X, yang garis pertama dia 0,75. Berarti ini 0, ininya sampai 75. Biar kalian kebayang aku warna hijau. Ini 75. Di sini kan titiknya. Terus yang satunya, kalau Y-nya 0, dia 150. Berarti di sini dia 150. Ini kalian nggak perlu ngukur harus persis, kok nggak perlu, yang penting ada tandanya dia melewati titik berapa. Sekarang yang satunya, gampang nih kan. Aku pakai kuning deh. Ini 100 misalnya. Ini 100. Ini gambarnya, kebayang nggak? Ya benar. Ya. Yang diarsir yang mana? Karena ini kan kita lihat nih, dia lambangnya sama-sama kurang dari sama dengan. Berarti dia di bagian bawah. Aku nggak diarsir. Harusnya diarsir ya. Karena kan daerah penyelesaian soalnya. Salah, ya udahlah, tetap salah. Ya, seenggaknya bener lah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ini sebegini kalau gambar begini doang udah oke. Kalian nggak perlu nyari titik potongnya kalau cuma mau jawab yang soal B, kalian nggak cari ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau jawab soal yang C, kalian harus titik potongnya ini. Gimana caranya mencari titik potong? Artinya kan garis ini bertemu nih. X plus 2Y sama dengan 150. Itu ketemu dengan X plus Y sama dengan 100. Bisa kita eliminasi kan? Iya. 2Y kurangi Y. Jadi Y doang.
150 kurangi 100 jadi 50. Selanjutnya gimana? Kita cari X-nya, tinggal kita masukin aja. Kalau X, Y-nya 50 sama dengan 100. Jadi kan X sama dengan 100 kurangi 50. X-nya 50. Berarti titik ini dia melewati titik 50,50. 50. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang untuk nyari soal nomor 3, itu mencari nilai maksimum ya. Yang kalian harus perhatikan adalah titik-titik potong yang, ini kan sebenarnya kalau kita gambar, dia kayak bentuk layang-layang gitu kan. Titik potong utamanya itu, layang-layang kan bentuknya gini. Kayak wajik gitu loh. Oh, yang tengahnya ya, yang tengahnya ya. Yang diarsir doang. Ini kan pembatasannya dia ada 3 titik nih yang membatasi selain titik 0,0 ya. Kalau Kalau 0,0 dia kita bisa abaikan. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi yang ini kan 100,0. Yang ini 50,50. Yang ini 75. 0,75. Ini aja 3 titik yang harus kalian perhatikan. Kenapa yang 150 ini sama 100 ini nggak masuk, Kak Amel? Karena dia di luar dari bidang yang diarsir. Dia udah nggak masuk di perpotongan ini kan. Kalau nggak ngurut nggak apa-apa kan ya? Nggak Mana? apa-apa, nggak ngurut nggak apa-apa. Yang penting 3-3-nya kalian ini. Aku hapus ya yang ini ya. Sekarang kan dicari titik maksimumnya. Kita lihat lagi ke soal. Oh ya, kalau dihapus mah hapus semua aja ya. Bentar, aku balik ke soal dulu. Keuntungan satu pasmina tadi kan X ya. Tadi titiknya ada 2. Titiknya ada 3. Berapa tadi? 100,0. 100,0. 50. Yang F dikali F kurung buka X dikurang gimana sih nyebutnya? F kurung buka titik X potong di koma Y gitu ya? Iya, X, Y. Gini aja. Jadi X-nya pasti di depan ya, jangan kebalik. Bentar, aku mencet apa ini? Nah, sekarang kita masukin. Tadi X-nya kan bentar. X-nya kan tadi pasmina. Y-nya Bergo. Nah, sekarang kalau kita beli pasminanya yang pakai ini, berarti kan dia beli 100 X tambah 0Y, ya kan? Untungnya berapa? Kalau beli 100-100-nya kita beliin pasmina, berarti kan untungnya 20.000. 20.000 kali 100 hasilnya 2 juta. Sebaliknya kalau 50 X plus 50Y. Berarti 50 kali 20.000 tambah 50 kali 15.000. Jadinya 1.750.000. Iya. Yang kedua 0X plus 75Y. Berarti kan 75 kali 15.000. Aku lupa ini berapa ya? Ada yang aku ngintip deh. Malas buka kalkulator. Yang mana? Ini 75 kali 15.000. 1125 ya? 1125. Yang dikanya apa? Yang dikanya keuntungan maksimal. Berarti kita nyari keuntungan yang paling besar. Iya. Dari 3 ini yang paling besar yang mana?
Yang 2 juta. Ya udah ini jawabannya. Yes, Kalau benar. misalnya soalnya aku ganti, yang kayaknya berapa buah pasminga yang harus dibeli dan berapa buah bergo yang harus dibeli supaya keuntungannya maksimal? Jawabannya yang mana? Yang itu, yang 1125. Bukan, yang dengerin ya pertanyaannya. Kurang apa? Kalau mau mendapatkan keuntungan maksimal, berapa buah pasminga yang harus dia beli dan berapa buah bergo yang harus dia beli? Oh, yang harus dia beli gimana ya itu? Lagi kayak gini kan keuntungan tertinggi kan 2 juta diperoleh dari titik yang ini. Yang 100,0. Jadi yang dia harus beli, X itu kan tadi pasminga. Iya. Udah dia uangnya dibuat beli 100 pasminga aja semua. Oh gitu. Jadi kita kalau soalnya gitu tuh kita cuman balik lagi ke titiknya gitu. Misal kalau titiknya 25 berarti 25 gitu ya? Iya benar. Nah misalnya gini, ini dalam kehidupan nyata orang selalu nyari untungnya maksimal ya. Tapi misalnya pertanyaannya, kalau mau dapat untung paling sedikit, dia harus beli berapa buah pasminga dan berapa buah bergo. Paling sedikit kan ini 1125 kan? Iya. Ya berarti yang ini. Berarti dia pasminganya beli 0, belinya cuma 75 bergo. Oh. Kenapa nggak 100 bergonya? Karena duitnya cuma 12 juta. Makanya pentingnya bikin persamaan dulu itu supaya kita bisa tahu batasan-batasannya. Oh, iya. Kan kalau kita cuma lihat, kan dia boleh beli sampai 100 buah. Kenapa cuma beli 75? Kan ada persamaan yang satu lagi. Dia uangnya cuma 12 juta. Dia nggak boleh beli lebih dari harga 12 juta. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin kayak harus latihan soal sih. Soalnya ini agak aku jujur baru sampai untung waktunya lama kan, bisa istirahat dulu, mikir dulu gitu. Ada mau udahan apa mau latihan soal satu kali lagi? Aku ambilin dari soal UN deh. Ini memang sering banget loh, yang ini sering banget keluar di UN. Ya. Soalnya itu biasanya selain yang maksimum, biasanya juga ada yang soal minimum. Sama, cara ngerjainnya sama. Kalian cari titik-titik potongnya, lalu dihitung mana yang hasilnya paling kecil. Bedanya itu doang. Caranya ya. Nah, misalnya ini deh. Nah, ini gampang nih, kalian nggak perlu gambar dari awal. Ntar aku share. Ini baru jam berapa sih? Masih cukup lah ya ngerjain satu soal atau 2 soal lagi ya. Bisa. Kalau ada yang misalnya ada urusan boleh kok live dulu, nggak apa-apa. Nah ini yang nomor 15 nih. Contohnya. Cara aku kerjain deh. Nilai minimum dari F, X, Y, X plus 5Y yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar. Jadi kalau tadi kan yang diarsir itu yang di sebelah dalam, karena yang dicari adalah nilai maksimum. Kalau yang dicari nilai maksimum kan dia persamaannya pasti pakai kurang dari. Kalau kurang dari di bawah, yang diarsir sebelah dalam. Tapi kalau misalnya nilai minimum kebalikannya. Kalau minimum kan lambangnya itu lebih besar dari. Berarti dia ke atas. Makanya yang diarsir di atas. Tapi kalau kalian perhatikan, ada kesamaan. Dari mau dia maksimum mau minimum adalah titik potong. Titik potong. Ada 3 titik potong. Sama-sama ada 3 ya. Yang ini gampang. X-nya 0. Berarti 0,6. Yang ini Y-nya yang 0. 16,0.
Berarti yang itu yang 12. 12 itu di sini loh, bukan di sini. Berarti Itu dari kalian titik potongnya. Bentar. Oh ya, berarti ini sebenarnya ada kalau nilai minimum itu biasanya kalau yang tadi soalnya memang agak aneh sih. Biasanya tuh yang paling krusial tuh yang di sini loh, justru yang di tengah. Yang nyari itunya ya, yang nyari titik potongnya apa gimana? Yang nyari titik potongnya. Jadi untuk nyari titik ini kalian harus nyari titik potongnya dulu. Untuk bisa nyari titik potongnya kalian harus nyari garisnya dong. Ingat rumus garis ya. Y2 min Y1 sorry. Gimana sih? Y min Y2 min Y1 bukan? Bukannya sama ya yang Y1-nya. Kayaknya sama deh, Kak. Gimana sih? Bentar. Pokoknya depannya tuh Y aja. Ya aku kok jadi lupa juga. Bentar. Ini gambarnya jadi penuh ya. Y1-nya kayaknya di depan deh, Y2-nya tuh di belakang. Iya. Gitu kalau nggak salah. Aku jadi lupa juga kelamaan nggak ngerjain soal. Y kurang dari Y2 kalau nggak salah, terus Oh iya, yang atasnya Y1 ya. Y2-nya sebelah sana. Di bawah Y0. Pertama-tama kalian itu harus cari titik potongnya dulu kan. Jadi aku bantu dengan gambar deh, dengan warna. Jadi ada 2 garis. Yang satu ini kan. Yang garis biru dia lewat di titik potong yang pertama 12,0 dan 0,6. Yang garis kuning dia lewatnya di 16,0 0,4. Anggap yang ini 1, 2, 1, 2. Berarti kalau kita mau nyari persamaan garisnya dulu, Y1-nya 0, Y2-nya 6, Y1-nya 0. Yang atas X, min Y1-nya 12, X1-nya 12, X2-nya 0, min 12. Ini kan kalau kita jadi Y per 6 sama dengan X min 12 per min 12. Ingat ini kan bisa dikali silang tuh. Ini gambar, aku nulisnya gimana ya? Gambarnya sebelah sini. Harusnya aku screenshot dulu ya kayak gitu. Bentar ya. Di sini aja di atasnya nggak apa-apa kali Kak, kan nanti dihapus. Jadi dikali silang sama itu kan, jadi Y sama minus 12, terus yang 6 sama ini ya, minus 12Y sama dengan 6. Jangan lupa ini dikurung. Kadang suka ada yang cuma dikaliin ke X-nya, tapi lupa nggak dikali ke min 12-nya. Kalau mau langsung dikali boleh, tapi kalau mau disederhanakan bisa kan, ini kan bisa kita sama-sama bagi 6 nih. Ini jadi min 2Y, ini jadi hilang 6-nya. Berarti kalau kita gabungin, bisa kalau di sini dia jadi minus kan, aku bisa juga bikin gini 12 sama dengan ini kan persamaan, jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga. 12 X minus 2-nya pindah ke sini, jadi yang pertama yang biru ini persamaannya X plus 2Y sama dengan 12. Bisa dipahami ya? Hilang semua. Salah ngeklik aku. Bagi X plus 2Y
sama dengan 12 ya. Ini yang ini. Sekarang kalau yang satunya, yang tadi titiknya 16,0 dan 0,4. Sama caranya. Ini misalnya 1, ini 2. Y min 0 per 4 min 0 sama dengan X min 16 per 0 min 16. Berarti Y per 4 sama dengan X min 16 per min Minus 16. 16. Kalau misalnya mau disederhanakan dulu, misalnya sama-sama dikali 4, boleh. Ini salah satu cara ya. Oh, biar karena persekutuan. Persekutuannya 4. Ini jadinya minus 4. Jadi kan jadinya Y sama dengan X minus 16 per minus 4. Ininya kali kan jadi minus 4. Y sama dengan X minus 16. Jadi bisa aja dia diganti jadi X minus 4-nya kan jadi plus kalau digabungin ke sini. X plus 4Y sama dengan, bukan minus ya, jadinya 16 ya. Ada yang bingung nggak nih? Jadi ada dua persamaan. X plus 2Y sama dengan 12, dengan X plus 4Y sama dengan 16. Itu disederhanain Kak, bisa Kak? Kan? Yang mana? Ya, maksudnya di apa sih namanya? Dieliminasi. Dieliminasi. Emang harus dieliminasi, karena kan kalian mau nyari titik potongnya, kalian salah. Kalau aku sih memang paling suka kok eliminasi. Sebenarnya ada substitusi juga kan, cuma yang paling cepat tuh menurutku eliminasi, nggak kelamaan paling mikir. nanti kalau mau nyari angka yang lain baru substitusi. Ya, langkah keduanya bisa substitusi. Nah, itu. Kayak ini kan, kita eliminasi dulu dengan cara mengurangi. X kurangi X jadi 0. 2Y kurangi 4Y jadi minus 2Y. 12 kurangi 16 minus 4. Kalau kita mau samain, ini dikali dibagi 2, dibagi 4 kan? Sekalian aja langsung, kan ada sama-sama minus nih. Langsung aja bagi minus 2. Jadi 2. Jadinya Y sama dengan 2. Berarti ini 2 nih di sini. Gambarnya nggak proporsional ya. Nah, baru berarti nanti nyari X kan? Berarti kaki eliminasi kan? Dibulatin aja Kak, biar tahu bagian mana nggak itu apa? Kurungin angkanya. Yang mana? Yang ini? Buka, itu biar. Berarti kan tinggal kita masukin, misalnya masukinnya ke yang biru nih. Yang biru ya. Jadi X plus kan 2 kali Y-nya 2. Sama dengan 12. X plus 4. Oh ya, ini sorry, yang ini aku salah. Ini bener nih, gambarnya proporsional ternyata. Kan ini tadi nilai Y-nya ya, berarti Y-nya di sini. Sorry. 2-nya tuh di sini. X plus 4 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangin 4. Berarti X-nya 8. Berarti dia titiknya adalah 8,2. Jadi dia ini 8 ya. Nanti baru dikali sama yang atas kan ya? Nah iya, baru nanti kan maksudnya ini, kalau kalian bingung, kalau tadi kan ada persamaan dia untungnya berapa. Di sini dia nih nggak dijelasin, ini nyari nilai minimum dari apa sih, cuma dia ngasih tahu untuk menghitung nilai minimum itu dia pakai rumus ini. 6X plus 5Y. Bentar, aku cekin dulu biar aku bersihin ininya. Tadi titiknya itu ada 16,0, 8,2 sama 0,6 ya. Biar agak lega karena ini hitungannya pasti banyak. Oke. Jadi kan tadi titik potongnya itu ada 16,0,
ada 8,2 yang tadi kita cari. Ada 0,6. Rumusnya, rumus untuk mencari nilai minimumnya adalah 6x plus 5y. Berarti sebenarnya tinggal kita masukin aja ke sini. Dan angka, kalau pakai yang 16,0 berarti 6 dikali 16 plus 5 kali 0 Iya. sama dengan 6 kali 16, 96 ya. 8,2 sama, tinggal masukin aja. 6 dikali 8 tambah 5 kali 2 sama dengan 8 kali 6 berapa ya? 48 tambah 10. Aduh, au. Lima 8. Yang kuning 0 kali 6 kali 0 tambah 6 kali 2. Jadi 12. Kok 6 kali 2 sih? 5 kali 6 kali 5. Sorry, 5 kali 6. Iya, nomor 5. 5 kali 6 hasilnya 30 min kali ya. Tadi yang Berarti ditanya isinya adalah nilai minimum apa minimum. minimum. Berarti yang paling kecil yang mana nilainya? 30. Berarti pilihannya 30. Panjang ya caranya? Iya, kayaknya agak lebih sulit yang ini soalnya kita harus nyari-nyari dulu kayaknya ya. Iya, karena kalau yang KG kita dari soal cerita bisa langsung bikin persamaan kan? Kalau itu ini harus nyari persamaan garisnya dulu. Panjang jadinya. Kalau dikasih waktu 2 jam, aduh keteteran itu. Padahal kalau soal ujian nasional soalnya berapa? 60 atau 50 ya? Kalau yang versi lama ya, yang versi ujian nasional dulu. Kalau yang sekarang kan kayaknya lebih ke soal cerita deh. Mungkin soalnya bakal kayak yang tadi. Semoga aja, Karena tapi lebih nggak tahu. penerapan. Soalnya katanya suka dibuatin dari apa? Dari PKBM lain kan, tukar-tukar gitu. Ya, tapi kalau kalian sering latihan, jadi intinya tuh memang harus latihan soal sih, cari soal-soal di internet banyak kan. Kalau kalian masih bingung, kalian liatin pembahasannya dulu, pahamin ini, oh caranya langkah-langkahnya gimana. Baru nanti kalian coba kerjain sendiri. Iya. Iya sih, kayak misal kayak ya kita lihat video, kita perhatiin dulu, terus ditulis ulang gitu. Biasanya langsung lumayan ada gambaran lah. Oke. Oh ya, yang modul berapa sih yang itu? Aku mau ini ulang deh. Pak, bisa nggak sih remedial? Waktu kemarin mau remedial tuh nggak keburu. Juli. Nggak remedial sih, cuman kayak mau merbaikin nilai aja gitu. Modul 9 apa modul 6? Yang 75 tuh. Modul 9. Iya, 9 ya. Yang matrik kalau nggak salah. Bukan, modul 9 itu apa ya? Limit sama diferensial. Nah, itu. Boleh pakai tugas tambahan sih kalau mau nanti. Tapi nanti ya, aku nyelesain yang modul 8 dulu, masih ada beberapa yang belum. Gimana, ada yang lain bisa dipahami nggak soal ceritanya kayak gitu? Apa masih gimana? Udah hampir jam 10, mau diakhiri aja atau gimana? Nggak tahu nih, kemana. Yang lain udah pada ini, kepar. Aku masih belum, ini soalnya karena lagi lapar nggak bisa tidur. Ya, makan dulu lah. Sengaja biar nggak ngantuk. Kayaknya aku kemarin ada soal ya, di mana ya? Boleh, kalau ada soal bisa dibagi. Masih ada apa enggak? Apa mau, sebenarnya lagi nggak sekolah sih, yang mau ngasih PR aku juga mikir-mikir sih. Ada ini, Bu, Kak. Soal cerita. Aku kirim WA aja kali ya? Boleh.
Mungkin yang lain sudah tiduran mungkin. Gak tahu ini kemana? Udah dikirim Ada. belum, Yul? Ini udah Belum masuk. Bentar. muter-muter dia. Oh ya, baru masuk. Kopi dulu. Dapat dari mana nih, Yul, soalnya? Internet. Waktu aku nyari-nyari tapi itu nggak ada penjawabannya, jadi aku nggak kerjain. Nggak ada pembahasannya. Iya. Oh, iya. Oke. Iya. Kokonya namanya susah banget. Bu Gewis ingin mengisi kokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit, sepatu wanita paling sedikit 150, dan koko hanya berarti kita sepakatin dulu. Jadi langkah pertama setiap kali ngerjain soal kayak gini itu adalah menyepakati X dan Y-nya. Iya. Jadi misalnya X itu sepatu laki-laki, Y itu sepatu perempuan ya. Berarti kalau yang pertama kita identifikasi mengisi sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Berarti X-nya harus lebih besar dari sama dengan 100. Sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Berarti Y-nya jadi kebalik ya, kalau paling sedikit dia pasti lebih besar jadinya lambangnya. Kalau paling banyak dia kurang dari. Itu lebih dari semua. Ya, ini lebih dari semua. Karena kan dia paling sedikit. Karena kan paling sedikit kan bahasanya. Terus, tapi kokonya cuma bisa memuat 400 pasang. Berarti kalau kita jumlahin dia X sama Y, dia nggak boleh lebih besar dari 400. Berarti kurang dari. Keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki 10.000, setiap pasang sepatu wanita 5.000. Sebenarnya dia ngulang. Oh, ini satu lagi. Apabila banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh, jadi dia sepatu laki-laki harus lebih besar dari 100, tapi harus kurang dari sama dengan 150. Jebakan yang dia misahin di sini. Kelewat nih biasanya kalau ngerjainnya buru-buru. Aduh, gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Sama aja kok. Berarti ada 3 dong. Iya, gambar dulu aja kalau mau gampang. Maksudnya gambar itu memang makan waktu, tapi bisa bikin kalian lebih hati-hati ngerjain. Karena kebayang kan, pertama X-nya lebih besar dari 100. Berarti kan kalau X-nya lebih besar dari 100, misalnya kita bikin garis ini 100, dia lebih besar dari 100, dia berarti ke arah sini kan. Sama X-nya kurang dari 150. Berarti dia pasti di antara ini doang. Ya kan? Oh, garisnya kayak gitu ya? Iya. Karena kan kalau kayak gini kan X lebih besar dari sama dengan 0, dia sebenarnya berimpikan dengan sumbu Y kan. Terus X lebih besar dari 150. Berarti dia horizontal. Kalau Y lebih besar dari ini 150. Lebih besar dari 150, berarti dia ke atas. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 400. Sama aja, kayak yang tadi. X plus Y sama dengan 400. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 400.
Jadi ini gambarnya nggak proporsional, nggak apa-apa ya. Ya apa? Anggap lagi sini 400. Di sini 400 juga. Inilah kurang lebih gambarnya. Berarti dia ada perpotongannya gimana? Ada di Kurang baik. berarti ke bawah ya. Ini sekarang gambar yang nggak proporsional, perpotongannya jadi cuma kecil nih segini. Padahal harusnya besar ya. Yang itu. Oh iya iya. Ya kan, karena kan dia lebih besar dari 100, berarti ke kiri, ke kanan. Terus dia ini ke bawah, ini ke atas. Berarti titik potongnya itu sebenarnya di sini nih. Caranya lihat titik potongnya gimana? Berarti kan yang 150 nih bisa kita abaikan sih sebenarnya. Sama aja sih nanti Yogi cari titik potongnya. Terus nanti hitung ini nilai maksimumnya. Titik potongnya itu gampang aja. Jadi kan ini dia berpotongan sama dengan X-nya 100. Berarti tinggal masukin aja kalau X-nya 100 ke persamaan yang ini. Persamaan intinya cuma muter-muter di sini lebih gampang sebenarnya. Berarti kan Y-nya sama dengan 300. Berarti titiknya Iya. 100,300. 100/300. Terus kalau yang ini dia titik potong sama garis yang kuning ini, berarti kan X plus 150 sama dengan berapa? 400 ya. X-nya sama dengan 250. Jadi nanti tinggal Udah masukin gede situ. banget. Belum dikali 10.000. Ini gambarnya karena tidak proporsional, jadi coba kita percantik gambarnya deh. Jadi langkahnya panjang juga sih, cuma dia nggak seribet, nggak pakai eliminasi kan. Jadi misalnya X100, misalnya ini X100, X150, jadi dia kecil ya. Terus ini 400, ini 400. Terus Y-nya 150. Udah nanti dicari titik potongnya ini. Agak sedikit lebih mungkin karena dia aja 3 kali ya X-nya, jadi agak sedikit belibet. Cuma memang oke. Tapi sebenarnya kalaupun nggak digambar, ada cara cepatnya sih Yul kalau mau lihat ini. Caranya adalah secara pakai logika sih. Aduh, logika aku kalau matematika. Dia masalahnya kalau yang ini dia kan tidak ada, kalau yang tadi kan dibatasin dia punya duitnya berapa kan. Kalau ini kan nggak disebutin dia punya duitnya berapa. Berarti kita lihat di antara sepatu laki-laki dan sepatu perempuan yang paling menguntungkan yang mana? Yang paling banyak untungnya? Yang laki-laki kan? Nah. Iya benar. Yang paling gede kan laki-laki untungnya 10.000. Iya. Tapi ingat, kalau untungnya 10.000, laki-laki berarti kan kita pengen beli sepatu laki-laki sebanyak-banyaknya kan. Kalau kita bisa beli 400, kita maunya beli 400. Tapi ternyata di sini ada pembatasan nih. Dia cuma boleh beli paling banyak 150. Secara logika, ya udah kita beli aja 150. Itu kita maksimalkan. Biar bisa dapat untung 10.000. Jadinya 100
1.500.000 ya. Sepatu perempuan, ya sisanya. Karena kan gaji dia maksimal boleh beli 400. Tadi Iya, kita udah beli 150, berarti yang perempuan 400 kurangi 150 kan. 250. Ya udah 250 dikali 5.000. Berapa? 1.250.000 ya? Oh, udah dijumlahin aja. Nggak usah digambar bisa. Karena dia ada X-nya ada batasan ini loh. Oh, Bisa dipahami ya? ya intinya harus banyak latihan aja lah. Harus banyak latihan. Jadi, Wajib. dan ngalar sih. Jadi kalau soal cerita tuh ngalarnya harus Nalarnya harus keren pokoknya mah. jadi memang harus latihan. Kalau latihan kan jadi kebayang, oh ini harusnya begini nanti. Udah jam 10, kurang dikit sih. Udah nggak ada yang dibahas sih. Nanti yang belum aku Ai sama Yuli ya yang nilainya Aku belum belum. Iya, soalnya kan yang masalahnya yang nilai yang lain juga belum pada masuk, gimana sih ini? Yang pelajaran yang lain gitu. belum di-input kali. Aku Nggak tahu baru nih. input Yang kemarin lain pada sih. udah. Belum. Sama Yul, aku pun gak ada satu. Oh, nggak ada juga. Aku belum ada satu pun yang masuk loh. Perasaan kemarin kok aku udah nginput loh semuanya. Apa jangan-jangan ini di email kalian ada sesuatu yang salah gitu. Jadi Aku hilang. dari kemarin buka-buka email tuh. Enggak sih, Yang ada Kak, email yang dari waktu Google itu. terus. Yang ada yang dari waktu itu ikutan ini loh, lomba itu kan dapat nilai seni budaya kan. Ada, tapi ada, Kak. Ada kok ya. Iya, ada. Mungkin kalau emailnya jelek, email nggak masuk ke email, tapi kan di matematika ada di classroom matematikanya. Iya sih. Mungkin belum kekirim aja kali ya. Iya. Soalnya yang lain udah sih. Aku mah semua pelajaran belum ada. Oke deh. Ya cuma matematika doang yang 8 aku udah. Ya udah aku kirim sekarang nih. Udah ya, kita akhiri. Makasih udah bergabung. Nanti Baik, Kak. kalau masih mau Ya. lagi yang remedial itu untuk modul 7 lumayan sih ada beberapa. Nanti kita bicarakan ya. Bisa perbaikan nilai kok masih. Soalnya nanti mirip yang itu. Jadi yang harus dipahami ngerjain per 3 samaan, jangan kebalik minus plusnya, sama kalau perkalian sama pembagian negatif jangan lupa dibalik tanda kurang dari atau lebih darinya. Terus himpunan penyelesaian. Aku masih nggak terima itu. Padahal udah tinggal tulis 2 kan apa 5 gitu loh. Sudah, Yul. Masih gara-gara lihat angka 5 nih. Ikhlaskan Yul. Ikhlaskan, Yul. Aku ngerti kok bagaimana rasanya menyakitkan, Yul, dengan susah payah. Masuk nggak Yul nilainya Yul? Belum dapat, coba. Matematika. Ya udah. Alhamdulillah.